Selamat sore, perkenalkan nama saya Diana Elizabeth Arwan dengan NIM 0542264311, Prodi Sistem Informasi, UPBJJ Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas 2 pemrograman berbasis web. Oke, aplikasi ini terdiri dari halaman stok bahan ajar dan juga tracking delivery order atau DO. Kita buka di Visual Studio Code-nya. Ini adalah folder dari tugas yang kita buat. Ini struktur proyek saya buat mengikuti saran pada instruksi tugas. Ada folder aset, CSS, dan JS. Lalu ada indeks HTML, stok HTML, dan tracking HTML. Di indeks HTML ini digunakan untuk sebagai halaman utamanya, lalu di stok ini digunakan untuk pengelolaan stok bahan ajar. Di tracking HTML ini digunakan untuk tracking delivery order. Kemudian pada folder JS, saya memisahkan logika aplikasi agar lebih rapi. Lalu ada file data bahan ajar JavaScript ini, JS. Saya download dari Learning. Ini berisi dummy data, kemudian stok apps, JS, dan tracking apps. Ini berisi logika view masing-masing halaman. Kita masuk ke stok HTML. Oke, di sini di view model, pada bagian ini saya menggunakan directive view model sebagai two-way data binding. Nah, data yang diinput pengguna langsung terhubung dengan variabel search query. Ketika pengguna mengetik, data otomatis berubah tanpa refresh halaman. Nah, lalu di sini, sorry. Untuk menampilkan data, saya menggunakan mustache atau double curly braces seperti ini. Saya juga menggunakan vtext dan juga vhtml seperti ini untuk menampilkan data teks dan HTML secara dinamis. Lalu v-for seperti ini. Ini untuk menampilkan daftar data saya menggunakan v-for karena agar data dapat dirender secara otomatis. Lalu ada juga kondisi. Pada aplikasi ini saya menerapkan kondisional seperti if seperti ini. Lalu ada else seperti ini. Lalu juga ada show seperti ini. Nah, contohnya ya, ketika saya bercontoh, nih. Nah, seperti ini, jika hasil pencarian tidak ada, maka sistem menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Lalu ada div show
Nah, ini saya gunakan untuk menampilkan tabel jika datanya masih tersedia. Lalu kita masuk ke Stock Apps JS. Komputer nih. Oke, saya menggunakan komputer properti karena hasilnya bergantung pada perubahan data. Contohnya, kita kasih contoh filter, shirt. Nah, seperti ini. Ini untuk melakukan pencarian, filter, dan sorting secara otomatis. Nah, di sini ada methods. Ini digunakan untuk menjalankan aksi tertentu seperti reset filter, tambah data, edit data, dan hapus data. Lalu, oke, pada tugas ini saya menggunakan watcher minimal 2 buah. Watcher pertama itu untuk memantau perubahan search query. Ketika pengguna mengubah isi pencarian, maka data otomatis diproses kembali. Lalu di watcher kedua, ini untuk memantau perubahan filter UPBJJ, sehingga kategori akan menyesuaikan secara otomatis. Kita demo aplikasinya. Oke, seperti ini. Pada halaman utama ditampilkan dashboard ringkasan data. Kita masuk ke stok bahan ajar. Bisa klik sini atau juga sini ya. Seperti ini. Coba kita tes melakukan pencarian manajemen. Untuk pencari bahan ajar mengenai manajemen. Saya pilih semua UPBJJ. Ini muncul bahan ajar mengenai manajemen. Coba kita tes lagi akuntansi. Kita pilih yang bagian Jakarta. Nah, ini muncul bahan ajar akuntansi di UPBJJ Jakarta. Lalu kita demo di tracking DO-nya. Coba kita tes. Masukkan name, saya buat nama saya sendiri. Saya pilih ekspedisi JNE Express. UPBJJ saya Jakarta. Lalu saya pilih paket manajemen lengkap. Isi paketnya ada seperti ini. Tanggal dikirimnya tanggal 21. Untuk harganya ini udah otomatis 195.000. Saya buat DO. Nah, ini masuk. Nah, ini sistem secara otomatis membuat nomor DO dan mengurangi stok yang tersedia. Ini nomor DO-nya. Kita juga bisa melakukan reset tracking. Nah, jika saya reset ini akan kembali seperti semula. Seperti di awal. Oke. Nah, aplikasi ini
telah menerapkan konsep Vue.js berupa data binding, directive, conditional rendering, computed property, methods, watcher, validasi form, serta struktur kode yang terorganisasi sesuai dengan kriteria penilaian. Sudah mencakup semuanya. Sekian tugas 2 pemrograman berbasis web saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan tugas 2 ini karena saya masih belajar. Mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih.